Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki tema 3. Nah, pada tema 3 ini nanti kita akan mempelajari tentang listrik. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, anak-anak perhatikan, tadi Bu Guru sampaikan kita akan membahas tentang listrik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu siapa penemu arus listrik. Nah, penemu arus listrik itu adalah Michael Faraday. Michael Faraday lahir di Newington tahun 1791. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik itu merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada perantaranya. Jadi dia bisa merambat meskipun tidak ada medianya. Nah, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, perhatikan bagan yang Bu Guru buat. Mohon maaf, di sini ada error. Saya bacakan ya. Untuk yang pertama, listrik itu diolah di pembangkit listrik. Kemudian dari pembangkit listrik itu disalurkan ke sutet-sutet ataupun gardu induk. Nah, setelah dari gardu induk itu disalurkan ke kabel rumah. Nah, di rumah nanti akan diteruskan ke alat-alat elektronik seperti lampu, kemudian setrika, televisi, dan lain-lain. Nah, rangkaian listrik rumah. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nih, kamu periksa di rumah kamu, pasti di situ ada rangkaian listrik. Nah, dari sepedo itu diteruskan ke kabel-kabel. Dalam rangkaian listrik sederhana, alat yang biasa digunakan adalah saklar. Sudah tahu ya bentuknya saklar? Nah, saklar ini fungsinya adalah untuk memutus dan menyambung aliran listrik. Ada berapa rangkaian listrik yang kamu ketahui? Nah, anak-anak, rangkaian listrik yang kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti rangkaian lampu, nah itu ada 2 macam, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, apa itu rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri disusun secara bersambung atau sejajar. Kamu lihat penyusunan baterai dan juga lampu yang ada di video tersebut. Nah, lampu dan baterainya itu disusun secara sejajar. Nah, ini namanya adalah rangkaian seri. Kemudian yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Nah, mohon maaf di sini ada kesalahan ketik ya, tipe. Nah, harusnya rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel disusun secara berderet. Kamu perhatikan di sini antara baterai dengan lampu dan lampu yang lain ini disusunnya tidak secara sejajar, tetapi berderet. Nih, ini namanya adalah rangkaian listrik paralel. Dia lebih rumit daripada rangkaian listrik yang seri. Nah, contoh rangkaian listrik yang seri itu terdapat pada lampu senter. Nih, sebenarnya yang disusun seri dalam senter itu adalah baterainya. Baterainya bersusun. Nih, kemudian rangkaian listrik paralel itu contohnya adalah lampu lalu lintas. Ini supaya bisa mati bergantian. Ini menggunakan listrik sistem paralel. Kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel apa saja? Nah, untuk listrik seri, kelebihannya rangkaian lebih mudah dibuat. Biaya pembuatannya lebih murah karena kenapa? Karena dia itu tidak membutuhkan banyak kabel. Kemudian pada senter, karena di senter itu lampunya hanya 1 dan baterainya ada lebih dari 1, maka nyalanya itu terang. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya, jika salah satu dari lampu itu mati, maka yang lainnya juga ikut mati. Nah, kemudian daya baterai cepat habis. Yang ketiga, pembagian arus listrik tidak merata.
Kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik paralel. Kelebihannya, apabila salah satu dari lampu itu mati, yang lainnya tidak ikut mati. Kemudian nyala lampu sama terangnya, dan juga lebih hemat daya. Sedangkan kekurangannya, biaya pembuatan rangkaian lebih mahal karena kita harus membutuhkan saklar yang banyak dan juga kabel yang lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah membutuhkan lebih banyak kabel. Ini ya. Kemudian saya lanjutkan untuk materi bahasa Indonesia. Kita langsung ke materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, tahukah anak-anak apa itu teks eksplanasi? Sudah pernah mendengar? Nah, ya. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Jadi buktinya itu dibuktikan dengan cara ilmiah. Nah, contoh teks eksplanasi itu misalnya peristiwa letusan gunung berapi, kemudian berita tentang kondisi cuaca suatu daerah, kemudian misalnya teks pengetahuan tentang penemu lampu pijar, rangkaian listrik seri, dan lain sebagainya. Nah, ada dua ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya yang pertama adalah struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Nah, nanti tiga struktur ini akan Bu Guru jelaskan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat faktual atau fakta atau benar. Jadi bukan berita hoax ya, yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi ini sudah ada bukti ilmiahnya. Kemudian saya jelaskan tadi untuk ciri yang pertama adalah struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Nah, apa itu? Nah, pernyataan umum itu berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas. Yang kedua, deret penjelas berisi inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi itu adalah pandangan ataupun kesimpulan dari penulis. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam teks eksplanasi itu boleh memuat bagian interpretasi ataupun tidak usah memuat bagian interpretasi. Nih, sudah jelas ya? Saya lanjutkan untuk materi IPS, peran listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, banyak sekali peran listrik yang ada di kehidupan kita, misalnya untuk mengalir listrik yang dialirkan ke rumah kita itu digunakan untuk apa saja. Nah, bisa untuk penerangan, misalnya untuk lampu, kemudian digunakan untuk peralatan kesehatan. Ini peralatan kesehatan itu juga membutuhkan listrik, ya. Ini, jadi banyak sekali untuk menghidupkan benda-benda, barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri contoh-contoh itu di kehidupan ataupun di rumah kalian. Nah, coba kita refleksi sebentar apa saja yang telah kamu pelajari hari ini. Ya, tadi tentang listrik, kemudian ada rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian teks eksplanasi dan lain sebagainya. Nah, coba anak-anak buatlah simpulan dari yang Bu Guru jelaskan tadi. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak silakan membuat tabel dengan menuliskan nama 5 penemu dan juga benda yang ditemukan, alat yang ditemukan. Contohnya seperti Michael Faraday. Alat yang ditemukan adalah misalkan seperti Thomas Alva Edison. Dia menemukan lampu pijar. Jadi silahkan menulis 5 nama penemu dan alat penemunya. Misalnya anak-anak mempunyai lebih dari 5, boleh ditambahkan. Ya, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.